Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu di teori 9 basis data Oracle dengan subtema client server. Oke. Apa sih yang dibahas dalam bab teori 9 ini? Yaitu adalah mengenai pendahuluan, yang kedua adalah arsitektur client server, dan yang ketiga adalah mengakses query pada basis data client server. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dengan bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama, memahami konsep basis data client server itu sendiri, yang kedua adalah memahami arsitektur client server, dan yang ketiga adalah memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server itu sendiri. Nah, perlu dipahami, aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Nah, teknologi client server ini berkembang sebagaimana sangat cepat sebagai teknologi lanjut. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit sekali memprediksikan status saat ini teknologi client server yang terjadi. Tidak hanya itu saja, hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi klien atau server, atau keduanya, melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Serta penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server itu saat ini banyak yang digunakan dalam industri, disebut two-tier architecture. Nah, pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Nah, keuntungannya, sistem ini adalah sangat sederhana dan kompatibilitasnya dengan sistem yang legal. Arsitektur client server ini yang dikembangkan adalah three-tier architecture. Pada model ini, layar dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Dia ada 3. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim atau aturan bisnis, mulai dari prosedur atau kontraknya yang digunakan untuk mengakses data dari host. Nah, sedangkan klien berisi antara muka GUI, beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduct of passing proses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Arsitektur client server ini antar muka pemakai, aturan, dan pengasihan data bertindak sebagai three tiers. Perlu diingat bahwa klien biasanya dihubungkan dengan server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien ini melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Nah, sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dan dapat disimpan dalam host dengan biaya penanggungan LAN dan WAN yang dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Dalam pengaksesan query pada basis data client server, setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antar muka pemakai dan fungsi antar muka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Nah, klien
ini juga merujuk pada data diksionari yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi. Di antaranya adalah server SQL yang berbeda sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Pengaksesan query pada basis data client server ini interaksi antara klien dan server selama proses query SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah klien melakukan parsing query pemakaian dan pemecahannya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Dan setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Dan yang ketiga adalah klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Jadi dari query asal yang dikirim. Pengaksesan query pada basis data client server ini pada pendekatannya adalah disebut transaction server atau database processor DP atau back-end machine, sedangkan klien disebut application processor AP atau front-end machine. Nah, interaksi antara klien dan server ini ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melakukan modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DBMS ini, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama adalah perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Nah, ini maksudnya adalah kebanyakan sama dengan proses lunak DBMS. Yang kedua adalah perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan DDBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antara muka user. Yang ketiga adalah perangkat lunak komunikasi. Biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyajikan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dari DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Tidak hanya itu, ada tambahan pengaksesan query pada basis data ini juga meliputi klien bertanggung jawab untuk membagikan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server. Dan pada hal ini suatu query atau transaksi untuk supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Suatu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai. Nah, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk ke dalam query atau transaksi berada. Properti ini disebut distribution transparency. Nah, beberapa DBMS ini tidak melakukan distribution transparency, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi secara detail. Ringkasannya adalah begini. Konsep arsitektur klien dan server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server ini dikembangkan saat menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Nah, pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirim subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkannya,
Setelah itu server mengirimkan hasilnya ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DDBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Nah, latihan soalnya, apa yang dimaksud dengan klien server itu sendiri? Klien server adalah suatu arsitektur jaringan yang memisahkan klien yang biasanya menggunakan aplikasi GUI dengan server. Nah, masing-masing klien ini dapat meminta data atau informasi dari server. Itulah yang dimaksud dengan sistem klien server. Nah, soal yang kedua, apakah perbedaan konsep arsitektur klien server yang ada saat ini dengan arsitektur sistem terdistribusi? Begini, konsep arsitektur klien server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien server dan klien diperlakukan berbeda. Itulah perbedaannya antara konsep arsitektur klien server dan arsitektur sistem terdistribusi. Kemudian, bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur? Nah, begini. Server itu memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis. Di sini ini digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antar muka GUI dan beberapa aplikasi tambahan sebagai aplikasi tambahan, misalkan aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduct of pacing, di mana memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakaian dalam format GUI. Antar muka pemakai, aturan, dan mengakses data bertindak sebagai three-tier. Nah, klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN klien, dan melakukannya remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Itulah tugas host, server, dan server pada three-tier. Dan yang keempat adalah bagaimana sih mengakses query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Mengakses query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirim subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasil ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Dan yang terakhir, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem klien server ini? Perangkat lunak apa aja? Yaitu perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Nah, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Yang kedua adalah perangkat lunak klien yang bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Dan yang ketiga adalah perangkat lunak komunikasi. Nah, ketiga perangkat lunak ini adalah memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan itulah yang diperlukan pada sistem klien server, yakni yang bertanggung jawab pada manajemen data, yang bertanggung jawab pada fungsi distribusi, dan yang bertanggung jawab pada komunikasi. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai teori 9 mengenai klien server. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.